panas, jangan lemas. Oh, di sofa panas. Oke, mantap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita jumpa lagi dalam salah satu program kesayangan Anda. Inilah podcast Sofa Panas yang dipersembahkan oleh KSP, Krakatau Sarana Properti. Saya Rusda Sono dan seperti biasa ada teman gua depan gua nih pakai baju biru lagi. Chef Haryo Pramu, apa kabar? Selamat pagi semua. Chef Haryo, Apa kabar? sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang dilihat. Oke, Chef, Yep. ngomong-ngomong narasumber kita ini luar biasa loh. Siapa tuh? Kita belum profesor, beliau profesor loh. Iya. Jangan main. Profesor doktor lagi. Kalau di film kartun, di komik-komik zaman dulu, profesor tuh buat saya yang bawa itu gelas-gelas kimia itu, bikin percobaan terus meledak laboratoriumnya gitu loh. Gitu Kita ya? mau tanya nih, profesornya siapa? Profesinya itu siapa? Saya kalau manggil sih Profesor Asep, cuma nama panjangnya lupa saya siapa. Profesor Asep. Profesor Kasep. Oh, Kasep. Ganteng. Pasti orang Manado nih. Prof, apa kabar Prof? Alhamdulillah Pak Ari. Profesor, doktor, engineering ya? Ing ya, engineering. Kemudian S3 juga. S3 ya. Di Jerman lagi S3. Jerman ya, alhamdulillah. Teknik Dan satu lagi apa tadi? Insinyur Profesional Madya. Insinyur Profesional Madya. Ya, IPM. Gelar profesi dari Persatuan Insinyur di Indonesia. Oh gitu, itu ada ya? Ada. Wah luar biasa. Sekarang menjabat sebagai dekan Fakultas Teknik Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Atau- Ageng Tirtayasa Banten ya? Ya Banten, atau Untirta dikenalnya. Untirta. Untirta. Ya, Oh, untuk- swasta ya? Salah satu-satunya perguruan tinggi negeri di Oh, Provinsi negeri ya? Banten. Ya. Oh berarti PNS dong. PNS betul. Pantes saya lihat tadi ada apa nih Mas? Iya, Kopri. Prof, kita bingung nanyanya nih. Kita ngadepin orang pinter nih. Iya. Hah? Baik kita tanya aja. Dari keterbatasan kita tanya nih. Sebenarnya profesor itu bener gak sih megang botol-botol kimia itu? Terus bikin percobaan meledak gitu? Itu kan di film-film. Film-film. Itu dulu ya. Prof, ini kalau dilihat title Anda ya, ini kayaknya Anda nih kebanyakan sekolah atau gimana ya? Sebenarnya normal sih, tidak sekolahnya S1, S2, S3. Mohon maaf, usianya sekarang berapa? Usia sekarang 46. Wih, Berarti sekolahnya dari 16 tahun tuh. gue 70 belum profesor ya. Iya. 46, profesor, doktor, tambah lagi Insinyur ya. insinyur lagi. Ya. Katanya ada yang belum ditulis lagi ya. Iya, Nggak kalau bisa. profesi banyak beberapa juga ada. Nah itu, jadi selama hidup Anda sekolah terus tuh gimana sih? Ya benar, tidak ada tidak ada selesainya kalau belajar terus katanya begitu kan, sampai liang lahat. Nah, itu. Itu gimana? Apa yang memotivasi Anda? Kok Anda punya title begitu banyak? Anda killing time Anda tuh sekolah. Itu apa sih? Apa yang memotivasi Anda atau apa yang ada di benak Anda gitu kok sampai bisa kayak begitu? Ya betul, memang yang paling utama memang sudah perintah dari agama ya. Kebetulan saya Muslim. Nah, itu juga sangat melekat tuh dari dulu ya, bahwa perintah menuntut ilmu itu dari dari lahir sampai ke liang lahat. Nah, itu yang tidak akan Gitu ya. putus, terus belajar sampai bukan sampai tua tapi sampai meninggal. Sampai meninggal. Nah, itu Jadi terus. istilah apa Mas? Apa itu? Maksudnya istilah kita kan taunya belajar tuh nggak ada kata tua gitu loh. Betul. Jadi kalau beliau sampai meninggal nih, Oh iya. ya kan? Betul. Lain lagi. Katanya sekarang Pak Profesor sebagai dekan Fakultas Teknik ya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Betul. Bisa cerita sedikit nggak latar belakangnya itu? Kenapa sekolah teknik dipilih di sini, di Cilegon? Ya betul. Dulu saya juga alumni dari Fakultas Teknik Dari kampus ini Sultan juga. Ageng Tirtayasa, betul. Tapi dulu sambil bekerja ya, tahun 96. Saya bekerja di PT Bakri Kasei
Corporation, Bakti Kasih Corporation di Gerem itu tahun 95, kemudian tahun 96 sambil bekerja kuliah di sini nih. Sore gitu malam ya. Itu sebelum ke Jerman ya? Sebelum ke Jerman untuk ngambil S1 ya. Teknik industri waktu itu. Oh, S1-nya di sini. Ya di situ. Sampai malam kuliahnya. Iya, sampai malam dulu karena masih swasta dulu tahun 96. Kirain kalau malam dugem, enggak ya? Iya dugem juga, tapi kan nggak enak mau bilang-bilang juga. Namanya anak muda mahasiswa, ya variasi boleh lah Yoi. macam-macam. Dulu diizinkan memang alhamdulillah oleh manajemen ya, perusahaan Jepang kan. Izinkan Gitu. harus terus belajar. Ya belajar ini aja, kuliah. Itu aja. kalau belajar gitu sambil kerja, sambil kerja. itu biaya sendiri atau dibiayai Biaya perusahaan? sendiri, biaya sendiri. Oh, bukan scholarship ya? Bukan kalau waktu itu. Oh, saya pikir scholarship dari perusahaan tempat Anda kerja gitu. Nah, sampai tahun 2000 lulus, nah, baru setelah itu 2001, waktu itu ketua jurusan dan lain-lainnya kan dosen-dosen dari Krakatau Steel. Nah, menawarkan mau jadi dosen nggak tahun 2001. Nah, Oh, coba aja ngajar itu. Iya. Terus Ya, kesampean terusan. apa hubungannya antara Krakatau Steel dengan Untirta nih? Kok saya lihat ada koneksinya nih. Tuh, jadi Untirta Fakultas Teknik khususnya itu berdiri dari Sekolah Tinggi Teknologi. Itu Oke. mulai tahun 84. 1984 berubah dari STT menjadi Fakultas Teknik. Sebetulnya ada keterlibatan Krakatau Steel secara Ya, langsung? betul. Ada. Betul, langsung didirikan oleh Krakatau Steel namanya STT. Oh, awalnya. Kenapa bidang teknik yang dipilih, bukan seni rupa atau bukan yang lain-lain? Ya, karena memang Bukan begitu, di sini kan pabrik besi baja. ya betul. Terutama dulu kan tahun 82 sebenarnya lahirnya ya Sekolah Tinggi Teknologi itu kebutuhan dari baja yang berkembang akhirnya keluarlah Sekolah Tinggi Teknologi. Yang Tahun sekarang 82. jadi Fakultas Teknik itu Ya, ya? Fakultas Teknik. Tahun 84 jadi Fakultas Teknik, tepatnya 28 November 1984. Nah, pada tahun 2001 menjadi negeri. Oke. Nah, 2001 menjadi negeri pada saat Pak Presiden Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid. Nah, Oke. jurusan tekniknya apa saja, Pak? Awal-awal sih memang ada 5 ya. Ada 5, apa ya. aja itu, Pak? Jurusan teknik industri, dan teknik kimia, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik sipil. Oh, jadi Ya. memang dipersiapkan untuk bisa kolaborasi dengan Krakatau Steel begitu ya? Betul. Dipersiapkan tenaganya. Dipersiapkan tenaganya. Oh, jadi ini kader-kader Krakatau Steel lah secara nggak langsung gitu ya? Ya waktu itu kan memang banyak yang sambil bekerja juga di Krakatau Steel untuk upgrade skill, kemampuan. Oke, wawasan Tapi segala ternyata macam. tidak semua dari Krakatau Steel, dari perusahaan-perusahaan petrokimia sekitar seperti tempat saya dulu bekerja, Bakti Kasih juga bekerja gitu. Dosen-dosennya hampir semuanya dari PT Krakatau Steel dosennya sebelum jadi negeri ya. Ya, Jadi selalu sudah dipersiapkan untuk bisa menjadi pendukung ya. Tuh. Penelusuran untuk mendukung industri Krakatau Steel ini. Iya, malah dekan Fakultas Teknik Untirta itu 3 dekan yang pertama itu merupakan direktur utama PT Krakatau Steel. Oke. Dekan yang pertama? Ya, Pak Joko Subagio ya. Oh, Pak Joko Subagio. Salam hormat bagi Oke. Pak Joko Subagio. Beliau merupakan pendiri dari Sekolah Tinggi Teknologi. Salah satu pendiri mungkin ya? Ya, awal beliau pendiri, setelah itu baru yang berikutnya Pak Zuar Bujang itu juga merupakan dekan Fakultas Teknik berikutnya dan juga salah satu direktur utama PT Krakatau Steel. Nah, apa perbedaan Fakultas Teknik yang Bapak pimpin ini, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Asep Ridwan namanya? Ya, betul. Jangan salah, Asep Ridwan. Apa bedanya dengan Fakultas Teknik yang lain yang ada di Nusantara nih? Ya, nah ini memang di awal juga memang banyak perbedaannya bahwa Fakultas Teknik Untirta ini mempunyai ciri khas dari sisi industri ya, industri baja, mempunyai ciri khas di situ. berkarakter teknologi industri teknologi besi baja. Ini menjadi ciri khas karena di Indonesia kan tidak ada, belum ada ya. Oh, jadi di Yang berciri khas Untirta itu sebetulnya. memang spesialisasi itu salah Ya, satu kelebihannya. ya? betul. Itu. Dan itu terus berkembang ya. Di jurusan-jurusan juga dikembangkan memang berbasis warnanya itu, kekhasannya itu industri baja. Nah, bagaimana dengan jumlah muridnya sendiri di Untirta ini? Berapa jumlah murid kira-kira? Kalau sekarang memang sudah
ada tambahan satu jurusan, itu jurusan informatika. Sekarang 3 kelas ya, masing-masing jurusan. Total kalau yang mahasiswa aktif itu sekitar 3.900, banyak. Kalau Untirta keseluruhan sekitar 22.000, jadi cukup banyak. Kalau banyak. soal minat, Pak, minat masyarakat, kemudian kesadaran masyarakat akan, ini loh Cilegon punya sekolah teknik gitu. Seberapa minat besar sih masyarakat terhadap sekolah teknik Untirta ini? Maksudnya masyarakat Cilegon. Iya, iya. Ya memang data yang ada ya berkembang terus. Memang awal-awal untuk yang S1 teknik itu memang sedikit ya. Jadi banyaknya sudah bekerja baru sambil bekerja sekolah gitu. Nah kemudian saat negeri ini yang langsung booming 2001. Banyak mahasiswa itu betul-betul yang murni gitu. Murni para orang tua itu mensekolahkan di Fakultas Teknik Untirta itu tidak sambil bekerja. Itu sejak 2001 berkembangnya sampai saat ini. Oh, 2001 take off lah ya. Ya take off betul. Dan seiring dengan karena negeri, jadi peminatnya ternyata karena negeri itu sudah dibuka secara nasional. Ternyata 60% itu bukan dari Banten, bukan 60, sekitar 40% dari Banten, 60% dari Banten, 40% dari luar sudah banyak yang dari Oh luar. jadi sekarang udah Ya, ada yang dari luar juga. sudah banyak Jabodetabek, kemudian Sumatera ya, kemudian Jawa sudah karena sudah nasional. Pantas Nah, penuh ya kontrakan-kontrakan di sini. Iya betul. Bikin kontrakan aja mas ini. Betul. Pak, ngomong-ngomong biar segera dikit kita minum, Pak. Minum. Ini kopi nih, biar tajam nih pertanyaannya nih. Alhamdulillah. Bismillah. Biar lebih semangat lagi kita ngobrol. Kopi hitam ya. Prof, bagaimana supaya apa yang harus dilakukan Cilegon untuk membuat masyarakat ini minat terhadap teknik, dan seberapa penting sih pendidikan bagi kota Cilegon ini? Iya, betul. Ini juga menjadi PR bersama lah kita ya. Bukan hanya pendidik, tapi juga masyarakat, kemudian instansi pemerintah, Pak Wali Kota sangat konsen ya, Wali Kota sekarang terhadap pendidikan dengan adanya 5.000 beasiswa kan targetnya ya selama beliau menjabat 1.000 per tahun. Nah itu beasiswa itu juga termasuk ingin mensekolahkan masyarakatnya itu mengikuti jenjang S1 termasuk teknik. Memang minatnya masih kurang untuk teknik itu ya. Apa yang harus diperbuat Cilegon atau Bapak sebagai profesor, sebagai Nah dekan ini? itu soal itu saya nggak hanya dengar dari Bapak loh. Saya nggak hanya dengar dari profesor, saya nggak hanya dengar dari Cilegon, tapi juga di kota-kota lain begitu. Kalau teknik aja. Betul kan? Padahal kebutuhan teknik itu Banyak loh. sangat besar, terutama kan yang negara berkembang terus Iya, betul. mengembangkan infrastruktur kan membutuhkan orang-orang Betul, teknik betul. ya, teknik sipil gitu, kemudian yang lain-lain. Kebetulan di sini juga petrokimia membutuhkan jurusan-jurusan teknik kimia ya, para sarjana teknik kimia, teknik industri dan sebagainya. kenapa Prof penyebabnya kok minat belajar ke teknik tuh Ya memang dibandingkan yang fakultas lain ya? jadi mungkin pengamatan saya ya, karena memang suka ditakut-takutin gitu. Wah ini kalau teknik itu Momok lah ya. kalau mau ketemu nanti wah ada matematik, ada fisika, ada kimia, wah itu sudah Mengerikan gitu. mengerikan gitu. Padahal kalau sudah masuk biasa aja gitu, bisa mengikuti Belum dengan nanti kalau baik. praktek kotor semuanya gitu. Iya gitu, ada Kayak gitu-gitu. praktek gitu. Iya. Ya, jadi itu sebenarnya persepsi Persepsi. bakal ikut kuliah di teknik itu bisa lama dengan adanya praktikum dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak. Sekarang sudah banyak di Fakultas Teknik Untirta pun sudah banyak yang di bawah standar udah lulus itu, maksudnya sudah lebih cepat dari yang standar. Standarnya kan 4 tahun. Ya, Ini ya. sekarang udah 3 tahun setengah sudah lulus. Perbandingan Sudah jumlahnya antara mahasiswa dan mahasiswi teknik. Teknik itu ya dominan memang laki-laki ya. Tapi perempuannya ada Perempuannya peningkatan ya? ada, perempuannya ya di jurusan teknik industri, teknik kimia, teknik sipil yang banyak ya, hampir setengah-setengah. Tapi kalau jurusan mesin kayak gitu tuh, Kayak besi baja itu tadi. metalurgi itu lebih sedikit lah, bisa dihitung jari perempuannya. Prof, ini ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana seorang profesor menilai masalah pengangguran di Cilegon terkait dengan tingkat pendidikan sekarang di sini nih? Ya betul. Kalau Gimana? gini, jadi ini juga dilematis ya.
kita tuh tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu Banten tuh dengan Jawa Barat satu kedua terakhir aja. Beda-beda tipis. Iya, terakhir paling banyak maksudnya tingkat pengangguran terbukanya di atas nasional. Gawat. Ya Banten dengan Jawa Barat. Nah di Banten sendiri, Cilegon mungkin nomor 2 atau 3 tertinggi pengangguran terbukanya di Provinsi Banten. Nah ini sebenarnya sudah dianalisis banyak juga diskusi. Memang di sini di Cilegon ini banyaknya itu industri-industri yang high tech, bukan industri padat karya tapi padat modal. Sehingga harus yang masuk tuh harus mempunyai skill yang lebih. Karena bekerja di industri-industri yang memang high tech ya. Teknologi seperti Ada jaminan nggak, Pak? kimia. Lulusan Untirta pasti diterima di Tidak ada Krakatau Steel. jaminan, tidak ada. Di Nggak ada ya? atau Petroket atau tidak ada jaminannya, semuanya berkompetisi. Nah, itulah sebenarnya yang membuat mereka tuh tidak bisa berkompetisi dengan yang di luar Cilegon atau malah di luar Banten. Jadi Saya banyak pikir otomatis gitu langsung. tidak seperti itu karena itu sudah alamnya kan terbuka kan semua mau diberi kesempatan. Iya. Nggak, karena sejarahnya kan Ya, pendirinya dari betul. Krakatau Steel. Tapi yang kalau menurut data BPS itu yang menjadikan pengangguran terbuka banyak itu bukan dari lulusan S1 atau dari D3 tapi yang banyak dari SMK. Tertinggi itu dari SMK. Oh, SMK. Ya, berdasarkan hasil dari ini ya, hasil data BPS, Biro Pusat Statistik. Kalau boleh saya tahu kenapa, Pak? Kok SMK ya? Mungkin karena SMK-nya juga lebih banyak dari yang Karena- dibutuhkan oleh industri. Iya kan teorinya kan yang saya dengar SMK itu siap kerja katanya. Ya, ternyata kan juga memang pertama antara SMK yang ada itu di Cilegon khususnya itu dengan kebutuhan lulusannya itu berbeda gitu. Di sini sangat kurang untuk misalkan SMK terkait dengan maritim. Malah ada 1 atau 2. Kemudian terkait yang yang lain juga kurang. Padahal yang dibutuhkan itu banyak gitu. Jadi tidak match ya, link and match itu masih rendah gitu. Prof, dalam kacamata elang nih, seorang profesor melihat dari atas nih, Ya. apa sih problematika utamanya Cilegon ini? SDM. SDM itu kata kunci SDM. sumber daya manusia. Makanya Pak Wali itu saya sering diskusi juga, beliau sering ke kampus juga, diskusi banyak di beberapa pertemuan. Memang SDM kuncinya. SDM ditingkatkan skillnya, udah Cilegon maju karena di situ dasarnya semua. Kalau SDM itu kenapa, Pak? Apa karena nggak hanya faktor pendidikan, tapi mungkin juga faktor pergaulan? Ya, faktor- pergaulan keluarga dan sebagainya, lingkungan. Nah, ini yang memang harus menjadi PR bersama SDM. Jadi bukan Cilegon atau Banten aja ya, tapi Semua kalau itu saya sebenarnya. dengar sih Indonesia, Pak. Se-Indonesia betul. Nah ini khususnya di Cilegon itu memang SDM yang memang harus terus digalakkan ya. Angka partisipasi kasar atau angka partisipasi murni ya, namanya APM atau APK tuh bahasanya itu terus ditingkatkan. Jadi orang yang sekolah di Cilegon tuh bukan hanya SMP terus ke SMA terus ke perguruan tinggi. Nah, ini mau naik ke perguruan tinggi karena sebagian besar itu kalau dibuat rata-rata itu banyaknya lulusannya sampai SMA. Berarti kan berapa tahun? 12 ya. Nah, itu akan terus dikembangkan. Jadi yang kalau average-nya itu banyaknya lulusan perguruan tinggi, insya Allah itu akan terus upgrade SDM di Banten. Iya. Kami juga punya andil ini dalam mengembangkan SDM. Kita punya program P3TIK namanya. Apa itu, Pak? Pendidikan dan pelatihan teknisi industri kimia. Ini sudah 24 tahun. Jadi lebih menjurus ya, Ya, lebih menjurus jadi dan fokus fokus. kepada kebutuhan industri. Iya, kebutuhan industri. Jadi teknisi industri kimia. Kalau selevel D1 kita latih. Nah, itu beasiswanya dari industri dan juga Pemda. Itu beasiswa? Beasiswa, ya beasiswa. Jadi tapi yang mempunyai KTP Cilegon. Oh, KTP Cilegon. Nah, itu lebih mudah diserap karena mereka sudah dilatih skillnya siap gitu, misalkan membuka boiler kalau orang teknik kimia udah disiapkan dan sebagainya. Langsung. Nah, itu yang langsung dibutuhkan oleh industri langsung. Ilmu terapan langsung. Ilmu terapan ya. langsung. Ilmu terapan. Nah, hal yang sebetulnya harus banyak dikembangkan. Nah itu kalau yang untuk beasiswa tuh, Ya. itu tenaga-tenaga pengajaran dari Dari industri. industri. Karena ya langsung, jadi sistemnya 40-60. 40% teori di Fakultas Teknik, 60%-nya di industri langsung, terjun. Memang kemarin terkendala ya, ada pandemi, tapi insya Allah sih, secara umum sekarang udah mulai lagi. Nah ini saya ada pertanyaan yang agak sensitif, sedikit sensitif. Ya. Apakah Untirta termasuk unggulan, khususnya Fakultas Teknik?
Insya Allah sih sekarang sudah menjadi referensi ya, unggulan untuk Oh ya? apa namanya? Di Indonesia ya? Di Indonesia ya, sudah terbukti peminatnya sudah cukup banyak. Kemarin itu informatika itu ke-7 atau ke-8 ya, ke-8 se-Indonesia itu peminat informatika dalam seleksi namanya SNPTN ya, atau jalur rapot. Itu kan di list oleh Dikti itu, ternyata peminatnya ke-8, baru dibuka udah ke-8 terbanyak. Artinya peminatnya itu terbanyak hampir 1.000, yang diambil hanya 24 orang. Kan ketatannya tinggi, nah itu informatika. Kemudian yang lain-lain menjadi referensi juga ya, seperti teknik industri dari sudah 3 tahun terakhir itu menjadi peminat tertinggi untuk saintek ya, saintek itu ke arah-arah apa namanya, selain sosial hukum ya, nah itu pertama tuh paling tinggi. Nah, kemudian ada lagi sekarang informatika. Gitu. Prof, ini bagaimana dengan sekarang kan sudah kita semua tahu ya, sudah era pasar bebas lah, global. Global ya. Luar bisa masuk ke dalam, dalam bisa keluar ya. Ya. Bagaimana kesiapan SDM tadi terhadap penguasaan bahasa asing? Ini malah bahasa Inggris. Bagaimana bisa memacu itu? Ya. Karena kan pergaulannya internasional nih. Ini Betul. Krakatau Steel ini ada berapa ribu kapal, 5.000 kapal yang keluar masuk begitu ya. Ya. Dan kesiapannya bagaimana ini? Ya betul, sekarang sudah tidak ada batas-batas lagi negara ya. Jadi sudah global, malah perguruan tinggi juga sudah mulai masuk, seperti yang di Tangerang itu sudah masuk. Nah, bahasa Inggris ini menjadi bukan lagi hal yang apa namanya, sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang wah gitu. Emang itu harus sudah menjadi minimal kemampuan berbahasa Inggris itu. Iya. Ya, salah satu persyaratan loh udah ya. Ya, makanya kami juga di Fakultas Teknik itu mensyaratkan sebelum lulus itu sudah punya nilai TOEFL-nya 425 sampai 450 baru bisa lulus. Karena itu salah satu Minimal. Untuk Wah, berat juga mempersiapkan kalau komunikasi berbahasa Inggris. nilai TOEFL 400 padahal juga tinggi juga itu. Ya, Iya, nggak boleh tuh bahasa Inggris and this grand, this crew, and this Iya. great, this gay, and this go, nggak bisa. Jadi memang Bahasa Inggris bertaksi maksudnya. Prof, kalau Prof kan tadi lulusan Jerman ya, ya. Deutsch ya. Deutsch. Apa sih yang membedakan pendidikan Deutsch dengan Indonesia? Apakah Indonesia bisa sejajar atau setara atau bahkan barangkali punya potensi nih Indonesia? Gitu. Wah, Melihatnya ini- bagaimana sih? Edan. Ini pertanyaannya Boleh saya kasih waktu 2 hari. kejauhan lu nanyanya. Tuh, perbandingannya Jerman. Gila. Di Jerman itu yang paling ini di Jerman tuh yang lebih dominannya itu vokasi. Bukan akademik, bukan S1 tapi SMK itu yang paling dominan. Oh, Malah bisa siap 60% kerja. siap kerja. Kadang langsung kerja kan. Langsung kerja. Paling kalau misalkan dari SMK kalau kita ya, dia ada namanya Ausbildung ya. Ausbildung itu peningkatan potensi skill untuk siap ditempatkan. Paling ikut Ausbildung sudah langsung bekerja. Dan yang saya tahu ya, kalau lihat dari gaji itu tidak akan jauh berbeda yang lulusan S1 dengan SMK. Yang dengan SMK sudah diberikan skill, udah langsung kerja. Makanya tidak heran perusahaan-perusahaan besar seperti Mercedes, BMW, kemudian ya otomotif besar Jerman itu Siemens gitu ya. Iya, banyaknya dari SMK. Jadi sudah dijuruskan spesialisasi sejak SMK betul, gitu ya. dan lebih dominan prakteknya. Sekolah mereka teknik misalnya kelistrikan besar, arus Langsung. besar, langsung dia belajar di situ, Iya. disalurkan ke industri. Betul, makanya kan referensi Indonesia itu Jerman kan untuk vokasi ya. Pak Iya, Presiden iya. Jokowi ke sana, saya waktu itu juga. Dan di sana juga pernah. industrinya hidup gitu ya. Betul. Artinya ada pasar, ada kebutuhan, Iya. ada demand gitu. Tuh. Nah itu dari sisi kurikulum ya. Dan juga yang paling banyaknya juga industri di sana tuh sangat kuat kolaborasi dengan perguruan tinggi. Jadi labnya perusahaan itu ada di perguruan tinggi atau sebaliknya. Itu sangat kuat sehingga memudahkan juga untuk penerimaan tadi ya. Para lulusan itu udah langsung diserap ya, lebih tinggi gitu. Iya, iya. Nah, ini kembali ke profesor pribadi nih. Dengan begitu banyak title-nya itu kan. Ini saya baca di datanya profesor waktu di Jerman S3-nya Ya. itu spesialisasi dalam supply chain ya. Ya, supply chain logistik ya. Itu Bagian bisa dari nggak kita tolong dikasih sedikit apa sih yang dimaksud dengan supply chain?
Ya, rantai pasok itu jadi bagaimana rantai pasok itu supplier, kemudian manufaktur ya atau pabrik, kemudian distributor, retail, konsumen itu udah sebut rantai pasok. Nah, kalau pakai rantai itu supply chain atau rantai pasok. Nah, kalau pakai manajemen supply chain management, bagaimana mengelola tadi semua aliran informasi, barang semua ya, dari mulai hulu, supplier, manufaktur, sampai ke hilir itu dikelola dengan baik, lebih efisien, efektif. Apa yang membuat profesor tertarik ambil itu? Spesialisasi supply chain? Betul. Sebenarnya saya bidang profesor adalah bidang manajemen mutu terpadu, total quality management. Manajemen? Ya, manajemen mutu terpadu. Oh, manajemen Ya. mutu terpadu. Nah, Kemudian kemudian istilahnya ngeri juga ya. ya diaplikasikan di dalam mutu itu dalam logistik, dalam supply chain. Logistik itu bagian dari supply chain. Selain jadi ada jadi dirut di KS Group. Ya di petrokimia juga banyak. Begitu. Kemudian di Indonesia Power sudah menjadi vice president. Indonesia Power sudah. Oh ya? Ya sudah. Di KS Group sudah banyak yang sudah GM, ini sudah sampai direktur sudah cukup banyak. Oh, hebat KS juga dan ya. KS Group sudah banyak. Ya. Dan menyebar memang sekarang sudah menyebar di mana-mana ya. Di kementerian juga sudah banyak, di Kementerian Perindustrian misalnya. Jadi bukan hal yang percuma, sudah tidak berjalan di Ya, tempat, sudah ada hasil. Memang masih dominan ya di Provinsi Banten ya, tersebar menurut data itu. Tapi sudah banyak di luar Banten sudah menyebar. Masuk di tadi kementerian di pusat. Nah ini untuk anak-anak muda nih, untuk fresh graduate atau anak-anak SMK Cilegon khususnya. Apa sih motivasi yang Bapak mau sampaikan untuk mereka untuk melihat globalisasi masa depan Indonesia ini bagaimana? Itu perlu Pak. Supaya Terutama kita nih pede gitu loh. ini yang pernah nonton kita nih, supaya tahu ada Untir tadi Cilegon, lu pernah daftar dong. Untir tani di Cilegon. Gimana tuh Pak? Ya, memang tadi ya kemampuan berbahasa. Berbahasa itu sudah wajib hukumnya. Malah ditingkatkan lagi. Bahasa asing maksudnya? Iya, bahasa asing. Kemudian skill-skill yang lain kalau memang Itu bagian dari tes masuk nggak? Tidak. Enggak. Tidak, tapi di pas masuk kita tes dulu tuh berapa dia TOEFL-nya. Nah, ada tes TOEFL-nya? Iya, baru setelah itu di treatment ya, ikut kursus dan sebagainya. Pas mau lulus, dites lagi. Nah, itu persyaratannya harus 420-nya baru bisa lulus gitu, minimal. Seperti itu. Nah, selain ke bahasa juga komunikasi. Lebih ke kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Ini kadang-kadang Ya, itu lulusan dia. kita itu kurang pede gitu dalam berbicara, meskipun dia pintar secara akademis. Kurang pede atau budaya Pak? Itu kayaknya deket ya. Minderwaardig. Ya. Ya, Perasaan kalau bahasa kerennya minderwaardig apa? kompleks. apa? Iya, secara keseluruhan memang, bukan hanya di Banten Ya, di ya. Cilegon, tapi secara keseluruhan orang Ya, betul, Indonesia. betul. Kalau di luar itu, ya yang saya amati ya di Jerman misalkan, pintar-pintar. Ya seperti tahulah Pak Profesor Dr. Ing Pak B.J. Habibie almarhum. Nah, beliau bagaimana tidak sangat betul-betul dihormati di Jerman dengan patennya teori crack. Itu sangat dipakai sekarang kan seluruh dunia. Pesawat kalau tidak ada teori, praktek, rumus, formula itu bermasalah di pesawat terbang. Profesor sebut percontohannya mendiang Pak Habibie. Ya. Tapi kalau saya lihat gayanya Pak Habibie itu, satu emang Jerman banget, Ya. ya kan? Kedua, apa teknokrat gaya ngomongnya begitu? Sebelum teknokrat kan di sana jadi ilmuwan ya. Pas ke Indonesia jadi teknokrat jadi. Emang begitu gayanya ya, saking Gitu ya? pintarnya mungkin. Saya juga salah satu yang menjadi motivasi ke Jerman itu salah satunya Pak Habibie ya? Iya. Alhamdulillah sih sekarang gelarnya udah sama ya. Wah, ini ngeri juga nih. Pak Tapi Prof. ya berusaha untuk bisa terus lebih baik. Waktu Bapak dapat gelar begitu banyak, Profesor Habibie mendiang Profesor Habibie tahu juga? Oh sudah ini pada saat di sana dengan Pak putranya yang sering ketemu Pak. Oh, Pak Ilham ya? Pak Ilham Habibie berapa kali ya ketemu di Düsseldorf, di Munchen, ketemunya kalau tidak salah ya 3 kali lah. Dan memang ya persis lah beliau sangat tiruannya Pak Habibie sampai sekarang. Iya. Ya, duplikat malah ya? Iya, jadi artinya mereka tuh sangat pintar-pintar. Itu contoh saja Pak Habibie, pintar-pintar. Cuma kadang-kadang beberapa yang tidak pede gitu. Mengakui mereka di sana itu. Prof, ini saat ini kan Indonesia sudah masuk ke era digitalisasi kan? Ya, Dan Cilegon menuju arahnya tuh ke smart city. ya. Apa sih persiapan Cilegon dan
Untirta ini menghadapi era digitalisasi ini untuk ke depan? Dan pertanyaannya. Betul. Ya. Ini Digitalisasi smart itu city kan ya. revolusi industri 4.0 ya. 4.0. Iya, iya. Yang Indonesia juga sudah berkembang. Kesana, ya. Indonesia making 4.0. Ya presiden juga berulang-ulang untuk ngomong. Ya, dan itu memang lahirnya di Jerman. Tepatnya itu 8 April 2013 dan pada saat saya sekolah itu. Oh gitu. Ya lahirnya di Hannover pada saat pameran ya. Kalau bahasa Jermannya Messe, Hannover Messe. Mese. Ya, Hannover Messe. Biasanya seminggu. Waktu itu tahun 2013 saya ikut pameran itu. Dan disitulah country partnernya itu kalau tidak salah Rusia ya, Pak Vladimir Putin dengan Merkel meresmikan launching industri 4.0, industri 4.0. Gitu ya. Dan sekarang di Indonesia berkembang sekarang aja ya digitalisasi. Yang tadi disinggung oleh Digitalisasi dengan kata lain industri ya, 4.0. yang disinggung oleh rekan saya Ya. Chef Haryo. Sampai sejauh mana antisipasi Untirta khususnya kan Ya, betul. menuju ke Digitalisasi ya. Betul, kita semua persiapkan kan tidak bisa menghindar industri 4.0 itu ya, digitalisasi semua bidang. Itu banyak disruption ya, disruption. Dan kita sudah buka informatika untuk memfasilitasi itu. Tahun 2020 sudah punya prodi itu dan itu membahas mendetail terkait digitalisasi. Nah, hubungannya dengan Cilegon, salah satunya Smart City itu sudah banyak digaungkan terus. Cuma sampai sekarang yang belum misalkan terintegrasinya transportasi. Sekarang kan masih acak-acakan. Nah, itu juga menuju ke situ. Smart City salah satunya terkoneksinya semua angkutannya dari mulai mobil, kemudian kereta dan seterusnya. Nah, kalau lihat dari Jerman, waduh, kalau saya masih pribadi jauh tuh dari sisi itunya ya, sudah terkoneksi semua, sudah punya jam-jamnya. Kalau kita mau ke kota A, jam berapa tuh terkoneksi, lihat di jadwal, sekian. Gak ada Jadi- kata terlambat di sana. Tidak, iya. jadi Kecuali mungkin gini emang Mas malas. Aryo, Ah. arti kata gini, Koneksi. menggarisbawahi yang tadi Mas Aryo tanya juga penjelasannya Profesor, untuk menuju Smart City pekerjaan rumahnya masih terlalu banyak. Itu dari sisi transportasi. Sebenarnya smart city itu bukan hanya itu. Smart city itu dari mulai smart people-nya, Nah itu dia. smart SDM-nya lingkungan, tadi. ya, SDM smart lagi. environment. Makanya tadi Semua. Profesor bilang kan dari atas apa masalah utama Ya. dari itu adalah SDM. Iya, smart government. Ya. Semuanya menjadi satu pintu gitu. Itu smart government. Jadi kumpulan dari smart itu menjadi smart city. Apakah untuk meningkatkan SDM ini Untirta ada kerjasama dengan universitas lain di luar Cilegon atau mungkin juga universitas internasional? Betul. Ada nggak tuh? Kita kerjasama? kembangkan. Kita kalau dengan perguruan tinggi di Indonesia sudah hampir semuanya ya. Dan menjadi referensi ke sini. Kita yang kemarin paling dekat tuh kemarin dari Unhas berkunjung, Fakultas Teknik Unhas ke sini. Kemudian yang paling jauh lagi Universitas Papua tuh, Universitas Musamus Merauke berkunjung ke Fakultas Teknik Untirta. Dia tertarik dari lab riset yang ada di Fakultas Teknik Untirta. Kita punya lab riset, bisa berkunjung nanti, ada 13 lab riset di gedung Center Excellence Petrokimia di Fakultas Teknik. Mereka tertarik. Karena dari situlah sebenarnya riset-riset yang berkembang, publikasi, kemudian hilirisasi riset menjadi produk-produk komersil, dan mereka tertarik. Dari Surabaya juga dari UIN Sunan Ampel hadir. ITS Sekarang juga. jadi referensi ya. MOU sudah banyak dengan perguruan tinggi di Indonesia, mau negeri mau swasta. Kalau di luar sudah ya dengan Jerman satunya kita continue kajian-kajian riset dengan Universitas Duisburg Essen. Jadi Prof, kalau begitu sebagainya. Profesor setuju ya. Saya pernah ketemu teman saya, dia profesor ekonomi kebetulan. Ya, Saya tukar pikiran sama dia, ya. Indonesia ke depan gitu loh. Dia sebut satu istilah, buat saya ini menarik, yaitu human capital. Human capital. Ya. Betul. Kira-kira itu ya? Betul, itu human capital. Intinya itu dari SDM. Human Kalau capital. mau ya. berkembang, mau ini dari orangnya. Karena gini, secara ilustrasi ya, di beberapa pengabdian masyarakat tuh kita sering di ini kan ada ini bagaimana capital itu berpengaruh terhadap budaya tadi juga. Misalkan masih banyak yang di Banten itu kan belum punya WC ya. Nah, kemudian kita bangunkan WC. Nah, belum tentu ada di situ. Dipakai WC itu, tetap aja yang metode lama gitu. Misalnya contoh ya. Nah, ini kan memang Padahal dari itu sisi vital, budaya ya? SDM-nya Itu harus vital, ada ya? pendidikan, pelatihan dan sebagainya, terus skill. Kemudian ini juga dari sisi ini kedisiplinan. Nah, kalau di sana kan kalau negara maju memang sudah terlatih dia
tidak ada lagi kalau lampu merah itu nyebrang kan. Nah dari sangat kuat itu dari SDM-nya. Itu soal lampu merah tuh benar tuh. SDM dulu sebenarnya. Gampang banget tuh. Infrastruktur sudah bagus, kalau SDM-nya masih ini ya jadi rumit. Saya contoh kecil membuang sampah. Bang siapa lagi? Mau buang sampah, disiplin, bangun pagi, macam-macam. Jadi memang SDM yang paling utama, membangun SDM menjadi sebuah SDM yang complete untuk siap bersaing. Iya betul. Iya. Memang yang terlihat langsung infrastruktur tidak ada salahnya juga, misalnya infrastruktur dulu, terus SDM akan mengikuti. Kan ada yang begitu. Ada Pak Mayo bilang begini katanya, waduh, ini orang ngomong orang bule lagi, saya sempat marah juga sama dia. Saya bilang, Ri, itu orang Indonesia tuh bisanya bikin, nggak bisa melihara. Memaintain ya. Maksudnya apa nih? Ya, lo negara lo tuh bikin bagus katanya. Tapi gua datang 5 tahun lagi udah rusak ya itu barang katanya. Betul. Itu padahal bagian dari human capital. Betul. Memelihara, memaintain. Ya. Kalau mendirikan, membuat mudah, tapi memaintainnya. Nah itu juga memang menjadi ini juga ya PR lah. Itu kenapa ya, Prof? Ya? Kok orang kita kayaknya soal maintaining tuh kayaknya gimana ya? Mentalitas nggak terbangun kali, barangkali. Padahal presiden jor-joran lo dulu mengenai revolusi mental. Betul. Kadang-kadang tidak dibajetkan untuk maintenance-nya, itu yang paling sering terjadi ya di instansi pemerintah, termasuk di kampus kami juga sering. Ini sudah ada nih dananya untuk ini, buat ini, bangun ini, tapi maintenance-nya nggak ada, akhirnya terbengkalai. Nah itu juga sering terjadi. Iya betul. Saya juga sebagai yang suka olahraga itu kalau ke Senayan tuh dapat jawaban begitu mulu. Oh ini kok jadi kotor sekarang? Asian Games kemarin bagus banget. Ya, gak ada uangnya nih buat melihara. Saya bilang wah ini di mana-mana kayak begini repot nih saya bilang. Ya betul. Kita harus banyak belajar juga ke negara yang maju ya. Seperti pertama memang kalau kita merepare ke negara maju itu dia kalau buat tuh betul-betul all out. Misalkan buat infrastruktur ya, di jalan, jembatan. Bisa lama, kalau di Jerman tuh lama banget tuh kalau ada pembuatan atau pemeliharaan bahkan. Itu lama. Tapi kalau sudah dibuat, dia handal. Autoban gitu. Ya autoban ya. Sangat handal, sangat tidak mudah rusak gitu. Nah ini juga menjadi PR juga kan. Pak, saya percaya ya. Saya dulu juga pernah muda nih ya. Saya percaya bahwa perubahan itu dimulai dari yang atas. Bukan perubahan dari diri sendiri. Bener nggak itu? Kalau saya lihat di luar negeri, rakyat yang mengikuti atasannya gitu. Betul, law enforcement ya. Anak-anak juga mengikuti ayahnya. Jadi tergantung pemimpinnya. Bagaimana kita bisa memimpin? Apa betul bahwa sebuah kematangan SDM itu dicontohkan oleh si bapak tadi atau yang dikatakan senior atau yang bisa dibilang pemerintah? Gimana menurut bapak? Jadi bukan perubahan itu bukan dari rakyat. Ya, penegakan law enforcement-nya itu ya. Penegakan hukum itu sebenarnya yang harus lebih ditingkatkan kalau di Indonesia kalau menurut saya ya. Karena ya itu tadi merepair ke di Jerman, seperti di Jerman itu nggak terlalu banyak peraturan itu. Tapi betul-betul ada, tegakkan gitu. Misalkan di area terbuka kan nggak boleh membunuh hewan atau merusak tanaman, itu kan tertera. Jadi tegakkan, nggak boleh. Kalau ada yang itu langsung datangi polisi kan? Enggak, kesadarannya tinggi. Kesadaran tinggi. Kalau gitu di Jerman peran keluarga hebat banget ya. Dan ya itu betul. Jadi dari pemerintah, kalau rakyat ngikut aja, takut. Sangat takut rakyat itu sama pemerintah. Apa betul ada hubungannya? Disiplin. Apa betul ada hubungannya sebuah rakyat yang manut dengan pemerintah yang mapan itu mereka tercukupi secara kebutuhan dasarnya, ekonomi tercukupi, makmur lah katakan, ya, sehingga dia bisa diatur, dia bisa dibentuk, dia bisa diarahkan begitu. Iya, betul sih. Kalau saya setuju itu kesejahteraan itu juga sangat kalau kesejahteraannya betul-betul dipelihara, diperhatikan, itu ternyata ini berkali-kali juga nggak apa-apa ya referensi ke negara maju karena saya yang banyak di situ. Iya. Itu sangat rendah tingkat kriminalitas dan sebagainya. Hampir jarang dengar ada pembunuhan atau apa. Karena mereka sudah tercukupi. Malah kalau di Jerman itu kan ada tunjangan yang nganggur aja dikasih.
650 euro kalau tidak salah dulu waktu saya Oh, jadi sekolah. nggak ada istilah jobless? Ya mereka dikasih tunjangan selama 2 tahun maksimum, tapi setahun bisa ngajuin lagi. Dia sebelum dapat kerja tuh dikasih tunjangan oleh pemerintah per bulan 650 euro. Ya dibuat Berapa rupiah sekitar tuh, 10 juta kalau 1 euro. Jadi Gila. mereka sudah cukup, nggak ada lagi apa namanya mau kemana atau melakukan kriminal sebagainya sudah. Artinya ada. di sana nggak ada pengemis, Pak? Hampir tidak ada. Yang pengemis dari luar biasanya, dari luar Jerman biasa. Karena sudah dikasih. Yang nggak mau jadi dikasih gitu. Nah ini salah satu contoh ya. Jangan-jangan ada Bagaimana orang Indonesia sangat- hanya jadi pengemis nih. Mereka sangat Malu aja. memperhatikan rakyatnya gitu. Curhat dong Prof. Sebagai seorang profesor, dekan, kemudian seorang pendidik ya, curhat dong secara personal nih, pengen denger nih. Apa sih kendalanya membangun Cilegon ini? Ini saya nggak pakai nama profesor, pakai nama Kang Asep aja deh. Punya sesuatu yang belum meledak nih kalau dibilang. Saya harus keluarkan ini dan saya punya idealisme apa untuk Cilegon ini. Ya, apa namanya? Memang masih belum istilahnya. Ya maksudnya undang-undangnya profesor. Iya, betul. Belum bisa dioptimalkan secara maksimal. Apa namanya, yang sebagai seorang profesor ya. Kan sebenarnya bisa berkaya lebih gitu. Bisa berkaya lebih untuk membangun Banten, Cilegon ya. Contohnya langsung real tadi tuh kolaborasi sinergi antara perguruan tinggi. Iya, betul. Kan bukan hanya saya yang profesor, banyak juga yang profesor, yang doktor dari luar negeri itu hampir 50% kita fakultas teknik itu dari luar negeri S3 ini. Nah, itu masih belum link and match itu masih kurang antara industri dengan perguruan tinggi. Begitu pula instansi pemerintah juga masih belum. Nah, ini kalau semua diberdayakan, bersinergi, tidak ada lagi batas-batas itu, insya Allah. Cuma itu masih belum cukup, terus kembangkan. Kalau kita sama-sama mempunyai semangat untuk membangun Cilegon lah, insya Allah. Tidak Nah, ada itu tuh, Pak. terlalu banyak ada intrik-intrik yang lain, motivasi yang lain, insya Allah maju. Prof. Saya sangat yakin. Itu perlu saya garis bawah itu. Sama-sama. Nah, ini. Nah, sama-sama. Ya kan? Karena kalau bahasa Inggrisnya kan if we work together, Betul. ya kan? Kan begitu. Together is beautiful gitu. Ya, kayak gitu-gitu kan. Ya. Bahasa-bahasa kayak gitu kan sebetulnya sindiran-sindiran buat Ya. ya mau nggak mau kita harus terus terang deh, emang bangsa kita emang susah ya. Prof, hambatan utama di mana, Bos? Prof, kenapa nggak jalan? Selain mungkin kesamaan visi belum dapet, chemistry-nya belum dapet, mungkin ya di antara para pendidik nih. Ya, komunikasi aja sebenarnya. Komunikasi. Komunikasi. Saya mencoba pas dekan itu 2019 ya, menjalin komunikasi lebih baik dengan industri, karena dulu pernah bekerja di industri ya. Kemudian dengan instansi pemerintah juga, ya dengan Pak Wali, apalagi Pak Wali juga alumni Untirta, Fakultas Ekonomi ya Pak Herdi, nah, itu juga menjadi lebih baik insya Allah. Gitu ya. Tapi kalau sudah banyak masuk ini, nah ini kadang-kadang suka mengganggu gitu. Situasi lain ya, intrik-intrik yang lain. Nah mudah-mudahan kalau perguruan tinggi bisa ada di tempat yang sesungguhnya, seharusnya tidak dibawa-bawa kemana-mana, apalagi ke politik. Ada nggak pengaruhnya? Saya dengar nih sebagai pendidik, ya kesejahteraan aja ya nggak oke-oke amat gitu. Itu ada nggak pengaruh? Betul ada pengaruh. Jadi kalau lihat dari keseluruhan ya, itu profesor gitu, itu lebih banyak dihormati dari sisi finansial, basic salary juga lebih tinggi di luar. Banyak yang milih tuh menjadi dosen di Malaysia, misalkan saya kasih contoh, atau di Jerman sekali itu banyak juga tuh. Kawan-kawan saya juga ada yang berkiprah di sana jadi profesor, dilibatkan. Oh, iya? Dan mereka sangat dihargai tuh, profesor itu. Dimanapun, bukan hanya di perguruan tinggi, tapi di masyarakat. Dan Kalau misalkan pinjam rumah itu kalau ada namanya profesor, didahulukan. Itu juga tuh. salary-nya bagus. Salary-nya jauh kalau salary. Euro lagi. Jadi ya euro apalagi. Jadi kita masih, tapi sekarang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Para dosen, termasuk guru ya, masuk profesor lebih baik dari sebelumnya. Saya merasakan saya cukup gitu untuk dari profesor dapat tunjangan kehormatan itu. Kalau di sini itu gimana? sangat bagus. Ya alhamdulillah. Di sini?
Sama kan? Itu berlaku untuk semua itu dosen. Karena yang pegawai penting. negeri, profesor sama itu, karena dari pemerintah. Berapa sih penghasilannya Bapak ini? Ya, nggak boleh begitu, rahasia dong. Kaget dong, terbuka aja nih, zaman terbuka loh. Soalnya dia gajinya gede nih. Iya. Prof, waduh sebetulnya banyak yang mau kita obrolin nih. Cuma saya udah dapat sign nih kayaknya waktu juga nih. Betul. Harus kita ya break dulu nih. Ya. Mudah-mudahan sih kapan ada waktu kita ngobrol lagi nih. Ya. Iya. Siap. Jangan kapok ke sofa panas ya. Siap. Tanya-tanya nih. Sekarang kita anak-anak muda pengen tahu banget soal Cilegon nih. Iya. Kalau perlu gue pindah rumah nih minggu depan nih ke sini. Ya siap insyaallah. Oke Prof, Ya, terima kasih. Mas Aryo, terima kasih ya. Makasih. Iya kan, Anda habis ketemu profesor jadi kayak profesor nih. Yoi, soalnya kopi panas di sofa panas. Bikin Oke. cerdas. Ya untuk apa semuanya aja yang nonton, ya kita mesti garis bawah itu ucapan profesor. Human capital itu paling penting di Indonesia. Ya. SDM, mau ngapa-ngapain tuh SDM lah yang paling penting. Dan jangan lupa daftar di Untirta, Fakultas Teknik. Beliau nih dekannya, Profesor Dr. Asep Ridwan. Ya, terima kasih. Oke, Terima kasih. sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Asik, Pak. Oke, sofa panas. Nikmati saja lagu ini tentang sofa panas, Sofa panas, bikin gemas, sofa panas. bisa memanas, sofa panas, jangan cemas, sofa panas, jangan lemas, oh, sofa panas. Atur nuhun Pak. Ya, sami-sami. Aduh, mantap.